Use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna, di mana use case direpresentasikan dengan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Ada beberapa fungsi utama dari use case, diantaranya 1. Dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. 2. Menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Berikut adalah simbol-simbol yang biasa digunakan oleh use case. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu orang, yang artinya aktor bisa saja proses atau sistem lain. Biasanya untuk penamaan aktor menggunakan kata benda di awal frase nama aktor itu sendiri. Contoh adalah sistem informasi pada ojek online, di mana di sini memiliki 3 aktor, yaitu pelanggan, ojek, dan bagian finansial. Simbol selanjutnya adalah use case, yang adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau antar aktor. Biasanya use case diberikan penamaan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Contoh dari sistem informasi ojek online sebagai berikut. Yang pertama adalah mendaftarkan diri, memesan ojek, membatalkan pesanan, menerima pesanan, membuat bukti pembayaran, dan terakhir adalah membuat laporan keuangan. Simbol yang ketiga adalah asosiasi, di mana asosiasi merupakan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Contoh pada sistem informasi ojek online, di mana pelanggan dihubungkan dengan asosiasi pada use case mendaftarkan diri. Kemudian juga dapat memesan ojek atau membatalkan pesanan. Sedangkan driver dapat mendaftarkan diri, menerima pesanan, dan lain sebagainya. Simbol selanjutnya adalah extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case tambahan tersebut. Sedangkan arah panah pada extend mengarah pada use case yang ditambahkan. Contoh adalah use case buka rekening, yang merupakan use case yang ditambahkan, sehingga use case ini dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case buka deposito dan juga use case buka kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Pada contoh ini, setelah nasabah melakukan buka rekening, nasabah dapat mengembangkan atau melanjutkan dengan buka deposito atau buat kartu kredit, sehingga use case buka rekening adalah use case yang ditambahkan dan dapat berdiri sendiri. Simbol selanjutnya adalah include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case tersebut. Sedangkan arah panah use case mengarah pada use case yang dipakai atau yang dibutuhkan, atau mengarah pada use case tambahan. Contoh untuk include yaitu pada gambar berikut, di mana pada gambar ini use case login merupakan syarat.
atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case mengelola anggota atau use case mengelola pinjaman. Simbol yang terakhir adalah generalisasi, yaitu hubungan generalisasi dan spesifikasi antara dua buah use case, di mana fungsi dari satu merupakan fungsi yang lebih umum dari fungsi yang lain. Untuk arah panah mengarah pada use case yang dijadikan generalisasi. Untuk contoh generalisasi pada gambar ini adalah use case mengelola pustaka, di mana use case ini merupakan use case generalisasi, sedangkan use case melihat pustaka dan juga mencari pustaka merupakan use case spesifikasi. Sedangkan untuk arah panah bisa diperhatikan mengarah kepada use case mengelola pustaka yang menjadi generalisasi dari melihat dan juga mencari pustaka. Sekian penjelasan singkat dari use case. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan semoga bermanfaat.